Terus gimana cara ngukur waktu? Nah, ini juga unik dari Agustinus. Agustinus, kalau kita kan kayak Plato sama Aristoteles debatnya tadi. Kalau kita, waktu itu karena gerakan benda-benda, gerakan bintang-bintang, gerakan matahari. Katanya Agustinus salah. Buktinya apa? Agustinus ngasih ilustrasi Yosua. Yosua itu kalau di Islam Nabi Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu yang melanjutkan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu meninggal sebelum Bani Israel masuk ke tanah yang dijanjikan itu. Nanti yang melanjutkan perjuangannya Nabi Musa beliau Yusha bin Nun. Yang di teman-teman tradisi Kristiani disebut Yosua. Nanti ada kitabnya khusus, kitab Joshua. Nah, Yusha bin Nun ini nanti yang bisa menaklukkan Kan'an. Kan'an itu daerah Palestina, Lebanon, Yordania sekarang. Satu ketika Yusha bin Nun ini mau perang, menaklukkan satu daerah, cuma mungkin tempat yang mau ditaklukkan agak jauh, dia jalan sampai ke tempat untuk perang itu sudah sore. Mungkin itu hari Jumat, karena kalau hari Sabtu kan tidak boleh ngapa-ngapain. Ya, kayak di kita hari Jumat. Nah, mungkin sampai sana Jumat sore. Wah, ini gawat ini, pasukan sedang semangat mau perang ini, kalau ditunda besok bisa kalah ini. Akhirnya Yusha bin Nun madep ke matahari, dipentelengi mataharinya. Saya mengemban tugas dari Allah, engkau juga mengemban tugas dari Allah. Terus berdoa sama Allah, tolong mataharinya suruh berhenti sebentar. Ya, kita menaklukkan daerah ini, tapi mataharinya jangan tenggelam. Kalau zaman dulu, kalau matahari tenggelam itu kan tidak boleh perang. Kalau sekarang kan kebalikannya, mau perang nunggu matahari tenggelam. Oke. Nah, mataharinya berhenti. Tapi terus bisa menaklukkan dan menang. Terus mataharinya jalan lagi. Kalau di ceritanya wayang kan ada itu kan, waktu Arjuna bersumpah mau membunuh Jayadrata. Jayadrata ini yang bunuh anaknya Arjuna namanya Abhimanyu. Jadi dia bersumpah, pokoknya besok kalau sampai matahari terbenam, saya tidak bisa bunuh Jayadrata, aku yang bunuh diri. Itu kan Arjuna. Krishna sumpek ini, waduh bikin sumpah aja kok yang marahi sumpek. Dan Jayadrata tahu sumpahnya Arjuna ini, terus dia sembunyi. Pokoknya hari itu dia tidak kemana-mana, dilindungi, disembunyikan, biar tidak keluar. Pokoknya nggak usah perang aja, lumayan sudah Arjuna nanti bunuh diri. Itu kan sudah sore, mataharinya mau turun, sama kasusnya. Cuma kalau Krishna mataharinya nggak disuruh berhenti, cuma ditutupi pakai senjatanya cakra itu. Begitu mataharinya ditutupi, orang teriak-teriak, wah sudah sore ini, wah ini semua ngumpul pengen lihat gimana Arjuna bunuh diri. Termasuk Jayadrata, dia juga pengen lihat Arjuna yang bunuh diri. Begitu Jayadrata keluar, senjatanya diambil, masih siang, terus kelihatan, nah itu dia Jayadrata. Ceritanya wayang begitu. Nah, ini dipakai oleh Agustinus. Mataharinya berhenti. Harusnya kalau waktu itu karena gerak, begitu matahari berhenti, waktunya kan berhenti. Tapi ternyata kan tidak. Kita bisa tanya berapa lama matahari berhenti. Loh, itu juga waktu. Matahari berhenti 2 jam, Pak. Loh, itu kan sudah waktu juga. Mataharinya tidak muter loh, tapi waktunya tetap ada kan. Berarti waktu itu mungkin bukan pergerakan benda-benda. Sudah setahun loh Pak, mataharinya tidak muter-muter misalnya. Loh, tahun itu kan waktu. Padahal menurutmu kan
waktu itu karena matahari berputar sampai di orbitnya atau bumi mengelilingi matahari nanti 365 hari kita sebut setahun. Tapi mungkin buminya mandek atau mataharinya mandek, tetap kan kita tanya berapa lama bumi tidak berputar. Loh harusnya kalau bumi tidak berputar kamu tidak bisa tanya berapa lama. Karena berapa lama itu kan jawabannya waktu. Kalau bumi tidak berputar ya harusnya tidak ada waktu, tidak bisa dihitung. Tapi tetap bisa, kenapa? Oh, berarti kuncinya tidak di gerakan benda-benda, katanya Agustinus. Kuncinya di mana? Kalau katanya Agustinus, kuncinya di mental. Yo, manusialah yang mengklasifikasi waktu, manusia yang memahami waktu. Mengingat masa lalu, menikmati masa kini, membayangkan masa depan. Ada masa lalu, masa kini, masa depan. Itu hadirnya di mana? Dalam diri kita. Jadi ukuran waktu itu manusia. Sebenarnya. Bukan benda-benda atau gerak alam. Nah, itu istilahnya Agustinus. Jadi kalau ada yang tanya, apa ukurannya waktu? Manusia. Itu kan uniknya filsafat kalau jawab persoalan. Padahal selama ini teori kita ya waktu itu kan sifatnya objektif kayak Newton tadi. Tapi katanya gitu ya enggak. Ukurannya waktu itu mentalnya manusia, diri kita. Nah, itu pandangannya Agustinus. Terus dilanjutkan teori itu oleh Agustinus, ada waktu objektif, ada waktu subjektif. Waktu objektif itu yang di kalender-kalender arlojimu itu kan waktu objektif. Waktu subjektif itu waktu yang kamu rasakan. Waktu yang kamu serap untuk dirimu sendiri. Ngaji ini bagi yang tidak ngantuk, mungkin waktunya biasa saja, tapi bagi yang ngantuk rasanya kok lama ya. Kamu sudah tekelak-tekeluk bangun lagi, belum selesai, sudah ngantuk, bangun lagi, belum selesai juga kok suwi. Sementara yang tidak ngantuk biasa saja. Kamu yang ujian tidak bisa jawab, rasanya waktunya kok cepet sekali. Sementara yang bisa jawab ya waktunya cukup-cukup saja. Itu waktu subjektif. Macet di jalan itu rasanya waktunya lama sekali. Tapi ditraktir teman rasanya waktunya cepat. Nah, itu namanya waktu subjektif. Jadi waktu itu ada objektif, ada subjektif. Maka kalau ada temanmu tanya, lama ndak acaranya? Lo itu subjektif apa objektif? Ya, kalau objektif ya biasa sih paling 1 jam. Tapi kalau subjektif mungkin lama. Karena ngaji filsafat itu kan membosankan jadi suwi rasanya. Nah, itu namanya subjektif. Jadi waktu itu katanya Agustinus ada objektif, ada subjektif. Ya kapan-kapan bikin undangan kan biasanya ada itu waktu tulisan wae subjektif. Ya. Jadi ya dinikmati sendiri-sendiri lah maksudnya ngono. Oke. Iya. Kalau pas pacarmu datang itu rasanya cepet. Kalau pacarmu nggak datang rasanya lama, membosankan. Waktu subjektif itu berarti. Jadi itu pandangannya Agustinus. Nanti banyak jadi dasar analisis tentang waktu. Di situ saya kasih contoh misalnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi
Yang 3,5 abad tidur dalam gua itu kan waktu objektifnya yang 3,5 abad. Tapi subjektifnya mungkin bagi yang ngalami Ashabul Kahfinya kayak tidur semalam. Jadi bayangkan kalian tertidur 350 tahun. Kalau ini 2000 ya mungkin kalian tidur mulai abad ke berapa? 17. Jadi mulai abad ke-17, zaman awal-awal modern, Indonesia masih dijajah Belanda. Begitu kamu bangun, sudah kampanye Pak Jokowi melawan Pak Prabowo. Itu kan kamu kaget loh, kok sudah kampanye, padahal kemarin masih dijajah Belanda loh. Makanya kalau kamu sumpek-sumpek tidur aja kayak Ashabul Kahfi, siapa ngerti bangun-bangun sudah Indonesia jaya, atau jangan-jangan Indonesia ndak ada besok. Itu Ashabul Kahfi. Itu kan bedanya waktu objektif sama waktu subjektif. Kalau Ibnu Arabi pakai istilah al-waqt atau bi'i, al-waktu, waktu alami, dan al-waqt fauqat tabi'i. Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu kan ada waktu objektif sama waktu subjektif. Nabi yang mungkin merasakan perjalanannya ya perjalanan jauh, perjalanan berjam-jam, perjalanan, tapi objektifnya cuma sangat sebentar. Atau kayak ilustrasi waktu dunia dengan waktu di surga, itu kan ada objektif sama subjektif. Di akhirat itu di dunia berapa puluh tahun, sama kayak di akhirat sekian hari misalnya. Nah, itu mungkin logika waktu subjektif sama waktu objektif. Oke, ya nanti ini sebenarnya nanti melahirkan banyak sekali teori. Tapi paling tidak kita sudah tahu dasarnya. Penjelasannya pakai waktu objektif dan waktu subjektif. Khutbah misalnya, kalian yang setelah ada acara, misalnya khutbah Jumat ini kuliah jam 1, khotibnya asik sekali ceramah, tidak selesai-selesai. Itu kan kamu gelisah dengar khutbahnya. Tapi bagi khotibnya, ini mungkin bagi dia, oh ini materi penting ini, kalau nggak tak sampaikan. Ini waktunya terlalu singkat ini. Bagi khotibnya terlalu singkat, tapi bagi jamaahnya terlalu panjang. Itu dua-duanya subjektif. Kalau objektifnya ya kan bisa diukur, oh setengah jam, oh 45 menit, bisa begitu. Oke, ya kalau kalian ngalami gitu sebenarnya ya diinterupsi saja. Dulu saya punya teman khotbah Jumat itu diinterupsi. Iya. Jadi khotib lagi asik-asiknya dia angkat tangan, interupsi khotib. Itu khotibnya kaget itu mesti kan. Dia lagi asik-asiknya khutbah malah diinterupsi. Karena mungkin dia kelihatannya mau keburu kuliah, karena khotibnya asik baca khutbahnya, ndak lihat sudah jam 1 kurang 1/4. Oh itu kelihatannya aneh tapi pahalanya besar dia. Iya, yang lain nggak berani aja, padahal yang lain beraninya dehem-dehem. Oke, ya. Nanti kamu kasih kode arlojinya, kamu ketuk-ketuk gitu kan. Kalau khotibnya tidak paham malah, oh ya waktu adalah pedang misalnya. Oke. Malah nambah materi. Jadi, nah itu bedanya waktu objektif sama waktu subjektif.